Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan-rekan saya dari kelompok 5 mata kuliah pindah panas akan mendiskusikan sebuah materi yang berjudul tugas diskusi kelompok dan latihan pemecahan soal pindah panas, radius kritis, dan sirip. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dias Puspita Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 0502 1181 92 4012. Di sini saya selaku moderator dan juga menjelaskan nomor 1 pada bagian 1 dan 2. Baiklah, saya Nur Aintan Hayati, NIM 0502 118 1924 013. Saya akan menjelaskan bagian nomor 5 sama nomor 6. Baiklah, saya Meira Agustin dengan NIM 0502 1181 92 40 14 akan menjelaskan nomor 3 dan 4. Baiklah, saya Rina Tiara dengan nomor induk mahasiswa 02 11 81 92 4015. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama yaitu nomor 1 dan juga nomor 2. Baiklah, pertama-tama untuk soal nomor 1, sebuah kawat listrik berdiameter 2,2 mm dengan panjang 10 meter dibungkus rapat dengan penutup plastik setebal 1 mm yang konduktivitas termalnya adalah K sama dengan 0,15 W. Pengukuran kelistrikan menunjukkan bahwa arus 13 ampere melewati kabel dan terjadi penurunan tegangan sebesar 8 volt di sepanjang kabel. Jika kawat berinsulasi terkena media pada T air sama dengan 30 derajat Celcius dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 24 W per M kuadrat, kalikah tentukan suhu pada pertemuan atau penempelan kawat dan penutup plastik dalam operasi steady state. Juga tentukan apakah penggandakan ketebalan penutup plastik akan meningkatkan atau menurunkan suhu antarmuka ini. Pada soal nomor 1, tentukan atau gambarkan diagram tahanan termal plastik dan konveksi, apakah disusun secara seri ataupun paralel. Gambar diagram tahanan termal plastik dan konveksi. Air plastik dan air konveksi. Dari gambar berikut yang kita dapat,
Diketahui bahwa rangkaiannya itu adalah secara seri, di mana R konveksinya dengan R plastik itu sejajar. Maka dalam diagram ini terdapat rangkaian seri. Berikutnya untuk soal nomor 2. Hitung laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase. Diketahui rumus dari laju pindah panas adalah Q sama dengan W. Dan juga rumus dari W itu sendiri adalah V dikali I. Dari soal diketahui penurunan tegangan sebesar 8V dan juga diketahui bahwa pengukuran kelistrikan menunjukkan bahwa arus 13 ampere. Sehingga dituliskan 8V dikali 13 ampere. Sehingga didapatkan hasilnya 104W. Baiklah, itu adalah pemaparan diskusi dari nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan soal pada nomor 3 dan 4. Pada soal nomor 3, yaitu hitung tahanan termal pindah panas konveksi dan pindah panas konduksi. Pada soal sudah kita ketahui bahwa diameter D sama dengan 2,2 mm. 2,2 mm ini kita ubah menjadi meter, jadi 0,0022 meter. Nah, untuk mencari nilai R1, kita menggunakan rumus diameter dibagi 2. Jadi 2,2 dibagi 2 sama dengan 1,1 mm. Dan 1,1 mm ini dirubah menjadi ke meter, yaitu hasilnya 0,0011 meter. Nah, untuk nilai R2, kita menggunakan rumus R1 ditambah 1 mm sama dengan R1 tadi kita mendapat 1,1 mm,
Jadi 1,1 milimeter ditambah 1 milimeter. Sehingga nilai untuk R2 adalah 2,1 milimeter. Kemudian kita mencari nilai A2 atau luas penampang. Untuk mencari nilai luas penampang menggunakan rumus dua pi R2 dikali L. Sama dengan 2pi dikali 0,0021 meter dikali 10 meter. Pada mencari nilai A2 ini, nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 0,0021 dikali 10. 10 ini merupakan nilai L dan sedangkan nilai L sudah diketahui pada soal. Sehingga hasil nilai untuk A2 adalah 0,312 M². Pada soal, hitung tahanan termal pindah panas konveksi. Jadi, kita mencari untuk R konveksi, untuk mencari R konveksi menggunakan rumus 1/H dikali A2. Sama dengan 1 per nilai H yaitu sudah diketahui. Nilai H-nya 24 W per M² dikali K. Dan nilai A2 yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 0,312 M².
24 dikalikan dengan 0,312 mendapatkan hasil yaitu 3,168 derajat Celcius per W. 1/3,168 sama dengan 0,3156 derajat C per W. Jadi untuk nilai R konveksi adalah 0,3156 derajat C per W. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ditanya pindah panas konduksi. Untuk mencari nilai R konduksi, menggunakan rumus ln R kuadrat per R1 dibagi 2pi K kali L sama dengan ln nilai R2-nya yaitu 2,1 per dan nilai R1-nya adalah 1,1 dibagi 2pi. Sudah diketahui dari soal bahwa nilai K yaitu 0,15 W per M K dan nilai L-nya itu 10 M. Jadi ln 2/1 kita bagi dengan 1/1 yaitu mendapatkan hasil 1,9 dan hasil dari 0,15 dikali dengan 10, hasil dari 2pi dikali 0,15 dan dikali 10 adalah 9,4285 71428 derajat 286 derajat C per W. Nah, 1,9 tadi hasilnya adalah 0,641853
8, 8, 6, 17 per 9,4285 714,286 derajat C per W. Sehingga hasil yang didapatkan untuk R konduksi adalah 0,0680 derajat C per W. Nah, pada soal selanjutnya, soal nomor 4, yaitu hitung tekanan termal total. Untuk menghitung tekanan termal total, rumus yang digunakan adalah nilai R konveksi ditambah nilai R konduksi. Pada soal nomor 3, kita sudah mencari nilai R konveksi dan nilai R konduksi. Sehingga kita sudah mendapatkan bahwa nilai R konveksi tadi yaitu 0,3156 dan nilai yang kita dapatkan pada R konduksi tadi yaitu 0,0680. Sehingga hasil yang didapatkan untuk R total ini adalah 0,3836 derajat C per W. Untuk soal nomor 4, tekanan termal total yang didapatkan adalah 0,3836 derajat C per W. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aini. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan bagian nomor 5 sama bagian nomor 6. Baiklah, nomor 5. Soalnya itu adalah gunakan rumus Q sama dengan delta T per R thermal untuk menghitung T1. Nah, di soal kita mengetahui bahwa Q rumusnya sama dengan delta T per R thermal. Kita tahu bahwa delta T itu sama dengan T1 dikurang T tak terhingga. Sedangkan R thermal itu adalah rumusnya sama dengan R konveksi ditambah dengan R konduksi. Atau R thermal ini sama dengan R total.
Maka untuk mencari T1-nya, kita harus mengubah rumusnya terlebih dahulu. Maka rumusnya menjadi Q dikali R thermal sama dengan T1 dikurang T tak terhingga. Maka T1 sama dengan T tak terhingga ditambah Q dikali R thermal. Lalu kita masukkan masing-masing nilai dari T tak hingga, Q, dan R thermal atau R total. Nilai T tak terhingga itu sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Nilai T tak hingganya itu adalah 30 derajat Celcius. Ditambah nilai Q tadi yang sudah dicari dengan saudari Dias itu adalah 104 W. Lalu dikali dengan R total. R total tadi sudah dicari oleh saudari Mera, yaitu sebesar 0,3836 derajat Celcius per W. Maka sama dengan 30 derajat Celcius ditambah hasil kali dari 104 W dikali 0,3836 derajat Celcius per W itu adalah 39,894 derajat Celcius per W. Maka hasilnya sama dengan, yaitu adalah 69,894 derajat Celcius per W. Atau bisa kita bulatkan menjadi 70 derajat Celcius per W. Maka hasil dari T1 tersebut adalah 70 derajat Celcius per W. Lalu kita langsung ke nomor 6. Di soal nomor 6 yaitu hitung radius kritis. Di sini kita disuruh menghitung radius kritis. Kita tahu bahwa rumus dari radius kritis sebentar. Sama dengan K per H. Di mana K ini adalah konduktivitas termal yang nilainya sebesar 0,5 W per M kali K, dan H ini adalah koefisien pindah panas yaitu sebesar 24 W per M kuadrat dikali K. Maka langsung kita masukkan saja ke dalam rumus nilainya.
0,15 W per M kali K per 24 W per M kuadrat dikali K. Di dalam sini terdapat, kita bisa menyorotkan, bisa menghilangkan satuan-satuan yang ada di dalam rumus ini, di mana W-nya habis, M, K, K. Hasil bagi dari 0,15 dibagi 24 itu adalah 0,00625 milimeter. Lalu kita ubah menjadi ke M, yaitu menjadi 6,25 meter. Jadi radius kritis hasilnya itu adalah 6,25 meter. Dan yang hasil untuk T1 tadi itu sebesar 70 derajat Celcius per W. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Aini untuk penjelasannya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 7 dan 8 akan dijelaskan oleh Saudari Rina Tiara. Pada Saudari Rina Tiara dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor selanjutnya, yaitu soal periksa apakah peningkatan ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih besar atau malah lebih kecil dari R kritis. Yang kita ketahui, yaitu seperti yang kita ketahui sebelumnya, di mana ketebalan insulasi itu ialah 3,1 mm, sedangkan untuk radius kritis yaitu bernilai 6,25 mm. Dari sini bisa diketahui bahwa ini bernilai setengah lebih kecil setengah dari nilai radius, maka jawabannya adalah 2 kali lebih kecil dibanding R radius atau radius kritis. Selanjutnya, soal nomor 8.
Pada soalnya, hitung kembali T1 menggunakan diameter insulasi 2 kali yang telah ada seperti yang diterangkan. Itu pada R2 sama dengan 2 ditambah 1,1 sama dengan 1 mm atau 0,0031 meter. Selanjutnya, R konveksi sama dengan 1 per kuadrat A2 sama dengan 1 per 24 W per R dikali K. 2 pi 0,0031 dikali 10 meter. Maka hasilnya adalah 1 per 4,6765 171 4287 derajat Celcius per W. Sama dengan 0,2138 derajat Celcius per W. Untuk R konduksi, dan R kuadrat per R1 R2 per R1 per 2 pi K sama dengan 3,1 per 1,1 per 2 pi 0,15 W per M dikali K dikali 10 meter sama dengan 2,81 per 9,42857149 derajat Celcius per W. Hasilnya 0,1098 derajat Celcius per W. Untuk R totalnya, R konveksi tambah R konduksi. Hasilnya 0,2138 derajat Celcius per W ditambah 0,1098 derajat Celcius per W sama dengan 0,3236 derajat Celcius per W. Untuk T1-nya, maka hasil T1-nya adalah T tambah QF total
sama dengan 30 derajat Celcius ditambah 104 W kali 0,3236 derajat Celcius per maka hasilnya adalah 63,6544 derajat Celcius atau dibulatkan yaitu 63,7 derajat Celcius. Selanjutnya, saya serahkan kepada Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dina Tiara untuk pemaparannya. Baiklah, saya rasa itulah tadi penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan materi, kami minta maaf dan untuk maka dari itu saya tutup saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.